Ya, kita mulai ya. Biarkan saja nanti menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita persembahkan Al-Fatihah tersebut ya untuk Ustadz Jalal, almarhum Ustadz Jalal Jalaluddin Rahmat dan Ibu Elis ya, Ibu Elis yang sudah hampir 2 minggu ini ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum dan almarhumah berada di sisi Allah, diterima semua amal kebaikannya, diterima amal amal ibadahnya ya, dan diberikan kesejahteraan di alam kuburnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Zoom kita itu Ibu akan bahas karena kemarin sudah diberikan soalnya ya, cuman belum dibahas. Nah, ada kesempatan Ibu kemarin ke makamnya Ustadz Jalal dan Ibu Elis sehingga Ibu tidak bisa bertatap muka di dalam Zoom. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan bahas ya soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Memang beberapa ada teman kalian yang sudah kirim jawabannya di e-learning ya, tapi baru 4 orang itu juga. Sementara yang lainnya Ibu kurang ini juga ya, tidak suka gitu ya dengan baru mengerjakan, padahal sudah waktunya harus terkirim kemarin, jadi saatnya harus sekarang dibahas, masih baru dijawab gitu ya. Mohon maaf kepada yang masih suka telat gitu ya. Oke, tadi sudah ditukar ya, saling menukar, sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang belum silakan, kan sudah diberikan ini sama Ibu pilihan bertukar dengan siapa gitu ya. Oke, yang pertama di sini kelihatan nggak itunya soalnya kelihatan? Kelihatan. Cukup jelas apa kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Cukup, Bu. Jelas ya. Di sini ada nomor 1. Kita mulai saja. Yang sudah silakan cepat dengan bertukar dengan temannya ya. Nomor 1 di sini materinya kelas berapa nih? Kira-kira menurut kalian ada yang tahu nggak? Materi ini materi kelas berapa? 2 ciri umum Kelas yang 1. menyebab ya nih. Kelas berapa, Pi? Materi apa ini? Kelas perkumpulan kelas 1 ya kalau nggak salah, Bu. Oke. Kelas 2 gitu. Kelas 2, materi tentang kelompok sosial. Kelompok sosial ya. Betul nggak? Ya, berarti itu ada di kelas 2 semester 2. Semester 1 ya. Pertama kita berada di semester 1 ketemu dengan materi tentang kelompok sosial, betul nggak? Ya. Nah, di materi ini di sini menjelaskan ada 2 ciri umum yang menyebabkan terjadinya perkumpulan. Ialah adanya A. Keinginan menjadi satu dengan orang lain dan alam sekitar. B. Dorongan untuk maju dan keinginan untuk sukses. C. Orang-orang sering bertemu dan saling berinteraksi. D. Dorongan untuk menjalin persahabatan dan mendekatkan diri satu sama lain. E. Sistem norma yang mengatur interaksi dan sifatnya berkesinambungan. Mana yang paling tepat menjadi ciri umum yang menyebabkan terjadinya perkumpulan? Apa jawabannya? Ada yang bisa? Udah jawab. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah... Nurin, Mam. Hah? Ya, yang tepat Nurin, jawabannya... Apa, Pi? Kalau Nurin mah B. B. Yang lain? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kenapa yang C? D.
Ya, jawaban yang tepatnya yang B berarti masih kurang tepat. Kenapa? Karena ciri umum dari suatu perkumpulan itu bahwa setiap orang itu selalu sering bertemu dan saling berinteraksi. Ya. Jadi yang nomor C, yang jawaban yang pertama. Ada nggak yang betul? Cepi apa jawabannya? C, Bu, saya, Bu. Kamu C. Keren. C betul jawabannya? Mahdi, apa jawabannya? Aku Bu. Ya, apa kamu jawabannya? Halo, Ya? masuk gak? Halo. Ya, halo. Masuk. Oh, iya. Aku jawabannya Bu. Jawabannya E. Aku Bu. Ya. Kenapa E? Yang ditanyakan 2 ciri umum yang menyebabkan terjadinya ada 2. Ya. Aku sepertinya di ciri khusus ya Bu ya, bukan ciri umum ya Bu ya. Ya, oke ya. Nah, itu jawabannya yang C betul, berarti ada beberapa yang betul. Cepi ya udah betul ya. Nomor 2, ya. Kita bahas nomor 2. Nomor 2 itu masih ada masyarakat yang tidak mau mengadopsi budaya lain karena beranggapan bahwa budaya sendiri adalah budaya yang paling baik. Adapun anggapan semacam ini menyebabkan A. Pendorong perubahan sosial, B. Penghambat perubahan sosial, C. Penyebab perubahan sosial, D. Perubahan yang dikehendaki, E. Perubahan yang pengaruhnya besar. Jawabannya apa? B. Penghambat. B. B. Kenapa? Primordialisme. Iya, betul. Karena ini menganggap bahwa budayanya sendiri itu adalah budaya yang paling baik dan menganggap budaya yang lain tidak baik ya. Itu berarti menjadi ciri dari primordialisme, dan primordialisme itu adalah menghambat untuk kelompoknya terutama ya, untuk budayanya sendiri menjadi penghambat ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah penghambat perubahan sosial. Ada yang betul? Betul Bu. Ya, betul. Ya. Nah, jawabannya B berarti ya. Oke, nomor 3, silakan dibacakan oleh Fikri. Silakan Fik. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan penduduk berdasarkan pada kelas-kelas sosial yang ada, strata atas, strata tengah, dan strata bawah. Ya. Dalam masyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau dasar-dasar pembentuk stratifikasi sosial. Faktor-faktor pembentuk stratifikasi sosial adalah jawabannya kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, sama apa sih yang satu lagi tuh? Kehormatan. Kekayaan, kehormatan, kekuasaan, pendidikan, kehormatan, kekayaan, pendidikan. Oke, jadi jawaban Fikri benar salah? Fikri jawabannya yang mana tadi? D, Bu, D. B ya, betul. Kekuasaan kapital itu ini ya, kekayaan, power kekuasaan, kehormatan dan pendidikan. Yang betul adalah jawabannya B. Oke ya. Jadi sudah 3 jawaban yang benar ya. Sekarang yang nomor 4, silakan sama Nurin. Silakan, Aryo di sekolah termasuk anak yang sopan, ulet dan rajin. Karena keuletan dan kerajinannya, Aryo memperoleh juara umum dalam rangka pemilihan anak berprestasi di sekolahnya. Peristiwa yang dialami Aryo merupakan bentuk sosialisasi. Fikri ngisinya B. Oke, jawaban yang tepatnya adalah yang mana? Partisipatif, Bu. Partisipatif. Coba kita tanya dulu. Bu. Ya, jawaban Fikri apa, Anurin? Itu apa? Sekunder. Jawabannya sekunder. Alasannya apa, Fik menjawab sekunder? Itu kan Bu, sekolah sekunder kan Bu. Oke. Saya salah baca kayaknya. Iya, setiap
media sosialisasi di luar keluarga, maka yang tersebut adalah medianya itu adalah media sosialisasi bentuk sekunder, betul. Di sini dia menceritakan bagaimana kehidupan di sekolahnya, ya. Berarti kan sekolah itu adalah termasuk di luar keluarga. Maka yang benar adalah jawabannya sekunder. Karena yang primer itu hanya ada pada media sosialisasi keluarga. Kalau tadi jawab Mahdi jawabannya apa? Bu, tapi partisipatif. Aku Bu, partisipatif. Nah, karena polanya itu di mana anak diberi imbalan ketika berlaku baik. Oke, kalau ada partisipatif dan represif itu bukan dibentuk, itu adanya di pola sosialisasi keluarga, pada keluarga. Ada pola asuh, pola sosialisasi dalam keluarga. Bentuknya ada dua, ada represif, ada partisipatif. Kalau represif itu menceritakan bagaimana keluarga atau pola asuh yang terjadi di keluarga itu dilakukan dengan cara sama-sama memberikan masukan baik anak kepada orang tua maupun orang tua kepada anak. Orang tua mendengar apa yang disampaikan anak, tidak menjadi satu arah, gitu ya. Terjadi dua arah, terjadi demokrasi dan berpendapat, itu represif. Sementara partisipatif terbalik, itu partisipatif. Sementara represif itu sebaliknya. Jadi konteksnya di sini yang ditanya adalah bentuk. Bentuk sosialisasi itu ada dua, hanya primer dan sekunder. Nah, di sini ada disampaikan pernyataan gitu ya, ada pernyataan Aryo di sekolah. Jelas ini adalah terjadi pada media sekolah. Nah, media sekolah itu masuknya kepada bentuk yang mana? Yaitu bentuknya yang sekunder. Betul nggak? Seperti itu? Jadi jawabannya nomor 4. Dalam dia itu ya udah deh, beda ya. Bentuk sosialisasi di luar keluarga itu sekali lagi ditegaskan seperti sekolah, media massa, lingkungan tempat tinggal dan termasuk permen itu disebutnya sosialisasi sekunder. Jadi konteksnya di sini Mahdi dia menjelaskan tentang adanya media sosialisasi di mana. Nah, ini kebetulan di sekolah. Nah, sekolah itu bentuknya ke yang sekunder, ya. Jadi nomor 4B. Sekunder. Oke, jangan terjebak, ya. Ini bukan pola sosialisasi yang ditanyanya, tapi bentuk sosialisasi, ya. Kalau pola nanti ada dua, represif dan partisipatif, ya. Oke, berikutnya nomor 5. Silakan sama tadi yang ini sekarang Cepi silakan nomor 5. Seorang remaja bergaul dengan sekelompok orang yang mempunyai kegemaran minum minuman keras, berkelahi dan menodong. Ia menyerap nilai-nilai dalam kelompok tersebut yang akhirnya menjadi gemar minum minuman keras, berkelahi dan menodong. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyimpangan terjadi karena jawabannya yang tepat adalah pergaulan bebas tanpa batas. Iya. Apa chat jawabannya? Pergaulan bebas tanpa batas. Dari kasus tersebut, ini materinya tentang materi kelas berapa? Kelas babu. Materi kelas? Kelas 2 kayaknya. Kelas 2, kelas 1 tentang perilaku menyimpang. Ya. Di sini menyimpang. Perilaku yang mana ini jawabannya? Si remaja ini melakukan minum-minuman keras, berkelahi, dan dia berkelahi menodong, sudah berbentuk negatif, ya. Nah, kesimpulan bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan. Kebetulan lingkungannya itu adalah lingkungan tempat dia bergaul, ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah tadi Cepi jawaban Mahdi apa?
A. Ya. Yang Alasannya? A. Alasan Mahdi menjawab A? Karena dia di situ Karena di situ pertanyaannya penyimpanan ini terjadi karena bukan dia itu bergaulnya sama itu orang-orang yang nggak benar. Oke, betul ya. Jadi jawabannya benar A, karena si remaja tersebut melakukan pelaku penyimpanannya itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, lingkungannya yang mana? Adalah lingkungan bergaul ya. Lingkungan bergaul dia sehingga dia melakukan perilaku menyimpang. Ya, betul. Jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang nomor 6 Parisa. Silakan Parisa. Ada soalnya nggak Parisa? Ini kok jadi nggak bisa nampak ini ya? Halo. Ya, silakan Parisa. Nomor 6 ya. Soalnya. Iya, ntar sebentar. Bentar. Bentar, ini tiba-tiba nggak koneksinya. Soalnya udah, Bu. Ya, bentar ini. Belum ada ya? Belum. Ya. Kenapa? Nah, enggak. Sok. Mau dibuka ulang kayak gitu, Bu? Belum muncul. Masih ini di aku. Oh, udah, Bu. Udah Nomor muncul. 6, nomor 6 ya. Di aku belum muncul. Iya, Bu. Di aku belum muncul, Bu. Kita nomor kelebihan. Ya. Di aku soalnya belum. Udah ada tuh. Yang Parisa. Bentar ya, Ibu nanti aku join lagi. Soalnya ini selalu muncul. Iya. Siapa Jadi yang aku leave dulu gitu terus join lagi. Oh ya, sok. Siapa dulu? Lagi. Oh, udah. Udah ada. Sok. Masyarakat Indonesia multikultural. Setiap masyarakat mempunyai kekhasan tersendiri. Ada pepatah berbeda tempat, berbeda tradisi. Dalam kaitannya dengan fungsi struktur sosial dalam masyarakat adalah fungsi C. Memberikan karakter yang khas di masyarakat. Alasannya? Jawab itu? Kenapa artinya? Yang ditanyanya apa? Soalnya kan fungsi ya, fungsi dari struktur ya. Fungsi strukturnya. Ini materi kelas berapa, Parisa? Kelas 11. Ya, materi apa? Masih ingat nggak waktu pertama setelah kelompok sosial ya, kalau nggak salah, ini ngebahas materi ini. Stratifikasi. Iya, di dalamnya ada stratifikasi sama diferensiasi. Apa? Struktur? Diferensiasi sama stratifikasi. Ya, diferensiasi sama stratifikasi itu ada di dalam materi ini. Di dalam materi itu apa? Struktur sosial. Ya, struktur sosial. Struktur betul sosial. Jawabannya. Betul, Madi, itu materinya tentang struktur sosial ya. Di mana struktur sosial itu adalah konfigurasi dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Nah, konfigurasi itu di dalamnya ada yang ke arah stratifikasi, ada yang ke arah diferensiasi. Ya. Nah, ini yang ditanyakannya adalah fungsi dari struktur sosial. Jawabannya apa tadi? Adalah C, memberikan karakter yang khas di masyarakat. Betul nggak? Bukan, Bu. Jawabannya A, Bu.
Alasannya? Karena struktur sosial di sini tuh berfungsi sebagai penjaga agar proses sosial ini tetap terjadi secara aman dan harmonis. Yang mana Kalau berarti? itu aku. Berarti sebagai pedoman Aku tingkah laku. kontrol Kontrol sosial. Iya Bu, aku kontrol sosial. Itu tuh keduanya Bu, diferensiasi sama stratifikasi. Sebagai pengawas sosial, struktur sosial merupakan karakteristik yang khas yang dimiliki. Sebagai pengawas sosial, kontrol sosial, betul. Bisa jawabannya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah dalam kaitannya dengan fungsi struktur sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial. Memberikan karakter yang khas di masyarakat. Iya, betul. Kan konteksnya di sini kan berbicara tentang masyarakat yang multikultur, masyarakat yang memiliki keanekaragaman. Ya, setiap masyarakat mempunyai kekhasan sendiri. Ya, ada pepatah berbeda tempat, berbeda tradisi. Dalam kaitannya dengan fungsi struktur sosial dalam masyarakat adalah fungsinya yaitu betul C, memberikan karakter. Ya, jawabannya C. Ya, Bu. Nomor 7. Sama siapa? Alisa. Baca. Sudah lama di Sembiring di Yogyakarta. Sembiring apa itu? Meninggal. Iya, dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Andi selalu menunjukkan sifat khas Batak yang merupakan asal etnis dan asal tempat tinggalnya. Yang sangat istimewa dan bernilai baginya. Primordialisme. Yang B, Bu, primordialisme. Ya, apa jawabannya? Primordialisme, betul nggak? Primordialisme. Kenapa primordialisme? Karena dia tuh terlalu menjunjung tinggi sangat istimewa tradisi dan dari budaya yang dia bawa sejak dia. Iya, Bu. Ini terlalu menjunjung, Bu. Primordialisme atau etnosentrisme? Antara dua ya. Yang paling tepat itu antara etnosentrisme dan primordialisme. Kalau di sini ada pernyataan sudah lama Andi sendiri tinggal di Yogyakarta. Dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, Andi selalu menunjukkan sifat khas Batak yang merupakan asal etnis dan asal tempat tinggalnya yang sangat istimewa dan bernilai baginya. Pernyataan sebenarnya yang paling tepat adalah ini kan dia tidak menunjukkan unsur negatif bahwa dia tidak menerima unsur budaya yang lain ya. Iya, Bu. Bu. Jawabannya primordialisme boleh dibenarkan, etnosentrisme boleh. Jadi A atau B betul. Ya, A atau B betul. Yang nomor 8. Oh. Siapa? Cepi. Menjelang pilihan presiden, terjadi konflik pendapat antara partai pendukung calon presiden yang terpilih. Mereka berusaha menunjukkan kelebihan presiden dan wakil presiden pilihannya, serta menunjukkan visi dan misi. Pertikaian antara partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih merupakan contoh konflik yang bersumber pada ini ketutup ya? Stop.
Ya, jawabannya? Kalau saya C, perbedaan politik. Bila kita lanjutkan ya. Alia sudah masuk. Silakan nomor 8. Tapi mohon maaf tadi sempat terputus ya. Nomor berapa, Cep? Cep. Nih, Cepi lagi itu. Sudah masuk. Baca ulang, Bu. Iya, ulang. Nanti ulangnya apa langsung jawabannya aja ya? Ya, halo, tes. Jawabannya kalau saya C, kalau Mahdi A. Bukti. Kenapa alasannya? Jawabannya Cepi A. Saya C. Oh, Cepi C. Jawabannya C karena tentang ini apa? Konflik politik. Iya, tentang politik itu. Tentang saya politik kan gitu. ya. Alasannya Mahdi jawab A? Bu. Ya, alasan kamu jawab A. Cepi menjawab C. Yang lain mungkin sama jawabannya? C juga atau yang mana? Aku Abu. Aku C, Bu. Tahu datanya beda sendiri. Perbedaan politik. Aku D, Bu. Aku. Coba yang jawabannya A mana? Cuman ya Bu, aku Abu karena di situ tuh karena perubahan sosial sendiri tuh adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang saling mempengaruhi sistem sosial. Ya, termasuk itu nilai definisi sikap perubahan sosial. Ya, itu definisi perubahan sosial. Kan di nah, sini pertanyaannya, di sini tuh itu dia saling menunjukkan kelebihan presiden dan wakil, pilihan-pilihan mereka sendiri. Jadi fokus kita konfliknya tuh pertikaian antara pendukung presiden dan wakil kan itu kan maksudnya politik, Bu. Iya, kan sudah jelas ini tuh pernyataan ya, dideskripsikan ada pernyataan. Ya Bu, itu C lah Bu, C Bu. Iya, udah Bu. Jadi keperubahan. Ya, alasannya. Bu, tapi yang nomor 4 aku masih pengen itu Bu. Nomor 4 Bu, yang tadi Bu. Oh, jadi kepikiran. Itu kata Ibu tadi bentuk sosial tuh cuma 2 Bu. Bentuk sosial tuh banyak Bu. Bentuk sosial yang mana? Bentuk sosialisasi. Sosialisasi. Yang partisipatif sama. Iya Bu, bentuk sosialisasi. Iya, itu kan sosialisasi yang ditanya bentuk sosialisasi memang ada 2, ada primer, ada sekunder. Di dalamnya yang banyak itu media sosialisasinya. Di internet tuh ada 10. Oke, selesaikan dulu ya. Partisipatif. Yang nomor 8. Gimana? Sama represif itu termasuk yang partisipatif sama represif itu tuh bukan pola Bu, itu bentuk Bu, bentuk sosial. Iya, tapi konteksnya secara umum bahwa kalau bertanya bentuk sosialisasi itu ada 2, di mana 2-nya itu ada primer sekunder, nah baru di dalam sekunder itu ada media-medianya yang banyak. Di dalam sekunder itu mulai ada keluarga. Tapi kalimat yang itu Bu, kalimat yang karena keuletan dan kerajinannya akhirnya dia tuh dipilih dapat reward gitu Bu. Itu tuh menjelaskan pada saat dia bersosialisasi di sekolah. Nomor 4 ya, kita lihat lagi. Oke. Ya udah deh Bu. Jadi sebetulnya itu tuh hanya ada semacam pernyataan, ada kondisi. Ya, ada kondisi di suatu sekolah. Nah, itu masuk dalam sosialisasi yang mana bentuknya.
Itu kan di sekolah, jadi masuk ke bentuk yang sekunder kalau sekolah. Nah, nomor 8 ini nomor 8 Dirga baru admit. Itu betul. Di sini pun jangan terkecoh, Mahdi. Jangan terkecoh. Ini kan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya suatu kehidupan politik, di mana di sini ada ini ya, saling menunjukkan visi misi. Berarti dia berkompetensi ya, berbeda berkompetensi, bersaing lah ya untuk memenangkan misalnya. Iya, Bu. Tadi pengen pilih itu, Bu, tapi lebih itu sih tadi. Sempat pengen pilih itu juga. Dilihat dulu konteksnya seperti apa soalnya. Bukan melihat berkata, tapi konteks soal ini menceritakan satu rangkaian kalimat. Ini menunjukkan tentang kehidupan politik ya, di mana di dalamnya itu ditunjukkan adanya suatu kompetisi persaingan yang masing-masing menunjukkan visi dan misinya. Itu kan persaingan kompetisi gitu ya. Sehingga di sini menunjukkan gambaran suatu perbedaan politik. Jadi yang betul jawabannya adalah C ya. Iya, Bu. Nomor 8 Iya, C. Bu. Ya, lanjut. Sekarang nomor 9. Ada Dirga. Masuk Dirga. Ya kan Dirga? Ya, Bu. Ya. Apa kabar Dirga? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu di sana? Di Sulawesi? Iya, Bu. Oh, masih di sana. Belum ke Bandung? Di Sulawesi, Bu. Oh, masih di Sulawesi. Kau ke Bandung sempatin nanti ya berziarah ke makam Ustadz Jalal ya. Iya. Mudah-mudahan kalian bisa cepat kembali ke Bandung ya. Oke, silakan nomor 8 Dirga. Nomor 9. Nomor 9, maaf. Siapa, Bu? Saya? Ya, boleh. Atau mau Alia dulu boleh. Alia udah masuk. Nggak tahu. Aku atau Dirga, Bu? Ya, kamu dulu dah. Kamu juga masuknya telat kan. Ayo, kamu dulu ya. Oke. Terjadinya perubahan pekerjaan dari buruh tani ke pengusahaan pada sentra-sentra usaha kecil mikro atau UKM di suatu desa adalah contoh mobilitas sosial yang memungkinkan terbentuknya. Kalau jawaban aku B, diferensiasi sosial dan solidaritas sosial. Kenapa alasannya? Diferensiasi sosial tuh karena dia terjadi mobilitas. Kalau solidaritas karena sebenarnya yang solidaritasnya aku ngasal pilih, Bu. Soalnya mikirnya karena perubahan pekerjaan buruh jadi nggak cuma satu. Jadi kayak kelompok gitu. Terus? Udah sih karena itu dan hasil searching juga. Oke, diferensiasinya kamu jawabnya kan yang B ya. Betul ya, di sini ada diferensiasi dan di solidaritas sosial. Alasan kamu menjawab ada diferensiasi di kalimat mana menunjukkan itu adalah diferensiasi sosial. Dari perubahan dari buruh ke UKM. Oke, betul. Nah, ini Ibu mantap kalau gitu kamu bisa menjawab seperti itu ya. Terus solidaritas sosialnya? Itunya ngasal, Bu. Rasanya apa? Karena perubahan pekerjaan dari maksudnya tuh apa sih, ada kelompok sosial. Betul, menampung aku ya. Ini soalnya hasil searchnya gini kurang jelas alasannya. Oke, jadi betul. Jadi ada kelompok sosial yang tadinya mereka buruh. Buruh tani, kan buruh tani banyak ya.
Nah, difasilitasi oleh UKM ini, sehingga ini menunjukkan buruh tani ditarik untuk bergabung di sini. Ini menunjukkan bentuk solidaritas sosial, ya. Jadi diferensiasi sosial alasannya dengan ada kan mobilitas itu kan ada dua, ada vertikal, ada horizontal, ya. Nah, ini menunjukkan mobilitas yang horizontal karena dari buruh tani dia berpindah ke UKM, tapi sama-sama lah tidak terlalu menunjukkan perubahan yang sangat ini ya berarti gitu ya. Sama seperti penjual itu, dia jualan bakso karena kurang pelanggannya dia beralih menjadi jualan sate, tapi dia sama-sama di dalam mobilitas horizontal ya, itu enggak? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya, jadi sama-sama, jadi masuk ke dalam mobilitas horizontal ya. Nah, ini diferensiasi sosialnya mengarah ke sana ya. Nah, sementara yang solidaritasnya itu mengumpulkan para buruh tani itu di dalam wadah ini, UKM ini ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Oke, sekarang nomor 10. 10 oleh Dirga. Silakan Dirga. Saya belum ikut latihan soal, Bu. Oh ya Allah ya Rahman ya. Ya udah ikut bahasa aja. Siapa tahu ilmunya nanti nyangkut kalau kamu ngadepin soal. Ya. Oke, balik lagi berarti ke siapa ini? Ke Alisa. Alisa silakan. Ke Nurin. Nomor berapa? 10. Iya. Masyarakat multikultural yang berkembang di Indonesia disebabkan perbedaan. Fikri jawabnya B. Ras. Apa jawabannya? Fikri jawabnya ras. Alasannya ras yang ditanya di Indonesia loh. Fikri B. Alasannya apa, Fik? Ya, itu saya kayaknya salah ini nih apa? salah ngerti, salah paham. Kan rasma lebih apa ya? Lebih luas ya, kalau etnik mah kan lebih khusus ya, kayaknya kan harusnya etnik. Betul, itu ya udah terjawab. Itu kan yang ditanya adalah kan berkembang di Indonesia. Seperti kamu misalnya waktu kelas 2 bikin PowerPoint tentang deskripsi 7 unsur kebudayaan. Itu kan bermacam-macam kan kebudayaan. Di sini ada di dalam 7 unsur itu kan ada sistem kepercayaannya atau religiusnya ya, terus ada sistem mata pencahariannya, teknologinya. Itu kan menceritakan suku bangsa, etnik. Ya. Jadi yang paling tepat nomor 10 ini adalah siapa yang jawabannya A? Bu. Nurin. Oh, Nurin hebat. Betul. Jawabannya yang tepat adalah yang etnik. Siapa lagi yang jawabannya A? Aku, Bu. Oh, iya. Betul. Nggak salah paham ya sekarang. Oke. Berikutnya. Siapa yang lagi yang jawab? Alisa jawab apa? Aku ini Bu, Bu. Salah Bu. Ya kan jelas ditanyakan ke multikultural di Indonesia, perkembangan di Indonesia ya jelas dong itu etnis ya. Jadi nomor 10 ya, jawabannya adalah yang A. Dan nomor 11. Siapa nomor 11 siapa? Nomor 11 balik lagi ke siapa? Farisa. Ini kan Farisa. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, warga Tionghoa bisa merayakan Imlek dengan leluasa, dan Imlek merupakan libur nasional. Saat ini yang merayakan Imlek bukan hanya Tionghoa, tapi beberapa warga non-Tionghoa juga ikut merayakan.
ikut merayakan Imlek sebagai bagian untuk menghargai mereka yang merayakannya. Integrasi seperti ini termasuk bentuk integrasi. Aku jawabnya A. Kenapa A? Alasannya? Parisa ini. Iya. Iya. Alasannya apa? Kenapa fungsional? Ini kan di sini sudah ada gambaran ya bahwa selain masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek juga dirayakan oleh berbagai kalangan gitu ya, bukan hanya orang Tionghoa ya. Hal ini menunjukkan hal ini menghargai mereka yang merayakan. Integrasi seperti tersebut di atas termasuk bentuk integrasi yang mana? Yang tepatnya adalah yang budaya. Ya? Di sana budaya. Kan penyatuan budaya. Tionghoa masuk ke Indonesia. Ini soalnya salah paham lagi. Orang non Tionghoa juga ikut itu Imlek. Ya, berbicara budaya, kan kita sekarang sudah menerima adanya unsur budaya luar masuk ke Indonesia akibat adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi lah ya istilahnya. Nah, sehingga di dalam masyarakat Indonesia sendiri percampuran budaya itu sudah seringkali terjadi dan tanpa disadari kita menerimanya, yaitu makanya itu masuknya ke dalam mutual akulturasi gitu ya. Pada saat kita menerima kebudayaan luar ya, seperti ini contohnya budaya Tionghoa, adanya Imlek, ada barongsai ya, kemarin Februari kan baru merayakannya. Kita kan tidak hanya barongsai itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Tionghoa saja, tapi kita yang tidak menganut kepercayaan mereka pun ikut merayakan, ikut melihat, ikut menonton gitu ya. Setidaknya itu adalah sudah adanya percampuran, sudah ada penyatuan ya, penyatuan khususnya di dalam penyatuan budaya ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Ibu tadi yang nomor 9 jawabannya apa, Bu? Nomor berapa? B. Nomor 9 B. Nah, jangan salah ya, ini udah jelas. Jadi kalau ada semacam penyatuan gitu ya, berbagai kebudayaan dalam satu masyarakat, itu udah berbicaranya sudah akulturasi, asimilasi gitu ya. Nah, berbicara akulturasi, berbicara asimilasi itu arahnya kepada budaya. Ya. Kecuali yang tadi yang politik gitu. Siapa yang benar budaya? Aku, Bu. Alia, Bu, bener. Saya mah C, Bu. Nah, C di alasana nang koersi. Koersi mah dengan cara paksa, keras. Saya mah nangkapnya yang waktu Gus Dur itu kan ya membuat kebijakan itu kan lewat power, lewat kekuasaannya itu. Saya nangkapnya gitu. Iya, ada pemerintahnya bikin. Oh iya. Iya, ada kekuasaan yang bikin itu. Salah paham dewa. Sebelumnya nggak bisa. Aku juga tadi Bu hampir Bu versi. Tapi gara-gara masyarakatnya non Tionghoa juga. Kasih bocoran nih ya. Ini termasuk soal HOTS ya. HOTS. Jadi soal HOTS itu biasanya ciri-ciri dari soal HOTS itu adalah itu ditampilkan ya, disajikan. Kalau tidak gambar ya pernyataan. Jadi kita fokus biasanya soal HOTS itu fokus ke dalam pernyataan yang ditampilkan, yang disajikan. Itu ciri khasnya ya. Jadi kita lebih fokus kepada mindset kita, cara berpikir kita lebih fokus pada apa sih yang disajikan itu, ya. Jangan berpikir ke yang tidak disajikan dalam soal tersebut. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi hot itu ciri-ciri soal hot seperti itu, ya.
dari tadi Ibu beberapa soal ini pernyataan loh yang dimunculkan kayak tadi Pak Mahdi nomor 12, nomor 4 gitu ya. Itu memunculkan tentang bentuk sosialisasi di lingkungan sekolah. Diceritakan nah ini sehingga kesimpulannya itu berada pada sosialisasi lingkungan sekolah. Ya. Dan lingkungan sekolah masuk ke dalam bentuk sosialisasi yang sekunder. Jadi sebetulnya gini, ini materinya itu adalah konsep awalnya, konsep dasarnya kamu harus paham betul gitu. Contoh misalnya ya, Ibu mau ini ambil satu contoh tadi tentang nomor 4. Nomor 4 itu, closing-nya itu, pertanyaannya itu ditanya, bentuk interaksinya itu apa? Nah, kalau kita tidak tahu tentang bentuk interaksi, pasti kita nanti akhirnya ya kemana-mana. Contohnya tadi Mahdi, ada ke partisipasi, ada ke represi. Padahal bentuk interaksi itu coba lihat lagi di materi kelas 10 ya. Bentuk sosialisasi, Bu. Iya, bentuk sosialisasi itu hanya ada 2, ada primer dan sekunder gitu. Nah, jadi benar konsep dasar awalnya tuh kamu harus baca-baca lagi. Karena soal hot sekarang atau nanti soal analisis ya, hot itu analisis. Itu arahnya sebenarnya munculnya tuh awalnya dari konsep dasar. Ya, misalnya bertanya tentang bentuk interaksi, bentuk-bentuk perilaku menyimpang, ya, bentuk-bentuk norma, macam-macam norma. Itunya harus dibaca dulu dan itu semua materinya itu ada di awal awal kamu memahami secara analisis, yaitu di kelas 10 dasarnya itu ada materinya tuh banyak ya. Tentang masyarakat multikultural, kelompok sosial ada di kelas 11. Ya. Terus materi tentang integrasi masih di kelas 11. Berbicara lembaga sosial, berbicara perubahan sosial, globalisasi, modernisasi, ketimpangan, itu ada di kelas 12. Nah, itu konsep-konsep dasarnya itu baca dulu lagi. Jangan sampai pada saat kita mau menganalisis tentang soal yang ada, soal hot, kamu nggak ngerti, nggak paham konsep dasarnya, konsep awalnya. Ya pasti hanya bisa saja terpengaruh. Bu. Ya. Apa, Mas? Itu Bu, apa kan dengan kondisi yang seperti ini Bu, kan data yang kita peroleh tuh cuman bisa saat ini tuh bisa kita dapatnya lewat internet. Jadi waktu saya searching mengenai bentuk sosial tuh, itu Bu, munculnya tuh bukan cuma 2, ada 10 yang muncul Bu. Jadi ya saya kira tadi partisipatif tuh masuk dalam bentuk sosialisasi tersebut. Mandi dari tadi bilangnya bentuk sosial. Bukan sosial, tadi yang ditanya kan bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi Bu, bentuk sosialisasi. Iya Bu, maksud saya itu Bu. Jadi gini ya Mah, kadang gitu ya dalam pembahasan itu, yang kamu searching mungkin. Jadi gini, misalnya gini ya, Ibu mau jelaskan misalnya tentang macam-macam data. Nah, macam-macam data itu kalau langsung disebutkan secara keseluruhannya itu ada jenis-jenisnya. Misalnya ada data nominal, data ordinal, data primer, sekunder, dan sebagainya lah banyak. Tapi sebetulnya pada dasarnya data itu bisa dikelompokkan, bentuk-bentuknya bisa satu berdasarkan cara pengumpulannya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan apalagi ya satunya itu berdasarkan pengumpulan sifatnya. Nah, jadi kadang cara orang membahasnya berbeda-beda, ya, sehingga akhirnya bermuncullah bisa ada yang menjawabnya keseluruhan, yang 1, 2, 3, 4 kayak Mahdi tadi. Ada banyak partisipasi masuk, padahal partisipatif, represi itu masuknya ke dalam bentuk yang bukan bentuk ke pola yang sosialisasi. Terus sekunder dan primer masuknya ke bentuk sosialisasi. Ada lagi ke yang media sosialisasi, ada keluarga, sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan bermain atau disebut dengan peer group, lingkungan pekerjaan gitu ya. Sehingga akhirnya ya
bisa gitu. Wah, jaringan. Waduh, jaringannya. Ini tuh tiba-tiba mati kan? Mati lampu. Teh. Kenapa? Jaringannya masuk lagi tuh. Maaf ya, ini jaringannya masuk lagi tuh. Iya, Bu. Mau menghadapi ujian-ujian, pahami lagi, baca lagi materi-materi dasarnya ya yang pernah Ibu sampaikan. Untuk kelas 10 kemarin semua dalam bentuk video. Kan kemarin karena kita sedang PJJ ya. Jadi materi yang Ibu sampaikannya tidak langsung bertatap muka, tapi Ibu bentuk buat video, termasuk video sosialisasi. Ibu ada, kalau mau bisa minta lagi, atau bisa di YouTube buka. Di YouTube-nya ada channel Semut ya, itu Ibu ada video-video tentang materi-materi dasar gitu ya, konsep-konsep dasar. Kalau mau itu silakan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, ke soal berikutnya. Mana soalnya Teh? Masih ada nggak soalnya? Udah keluar ya? Ya, kan. Ya, sok buka masing-masing. Siapa dulu sekarang? Boleh Mahdi, sekarang Mahdi. Nomor 12 ya. Sok. Nomor 12 ya. Iya, Bu. Sok. Nomor 12, faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial di masyarakat antaranya adalah antaranya A, sikap kritis dan skeptis di masyarakat, B, masyarakat terbuka pada nilai baru, C, ada kelompok dominan pendukung status quo, ini nggak tahu apa, D, masyarakat yang berinovasi tinggi, E, migrasi, kelahiran, dan kematian. Jawabannya? Kalau aku C, Bu. Aku juga C, Bu. C, Bu. Alia juga C. Iya, Bu. Alasannya apa? Alasannya jawabannya C. Betul jawabannya C. Karena vested interest. Apa, Pik? Adanya apa tadi? Ini apa? Vested interest, Bu. Nah, itu betul jawabannya itu ada sekelompok ya yang menghalangi gitulah ya untuk suatu perubahan. Betul jawabannya C, udah betul.
Nomor itu materinya tentang faktor pendorong dan penghambat ya perubahan sosial. Nomor 13. Pak Fikri. Siapa Bu? Siapa Bu? Pak Fikri. Bentar Bu. Ini materinya mana sih sebenarnya? Ini teh apa Bu soalnya? Nggak jelas. Itu tuh Iya Bu, jawabannya. Itu tuh soal itu Bu, TBK Bu, yang sebab-sebab gitu. Yang jawabannya saling berhubungan, pernyataan benar kayak gitu. Ya, nanti kalem. Itu di pertemuan selanjutnya. Terus nomor 13. Ini Ibu bawa dulu Jadi ke 13 konsep gimana? dasar. Konsep dasar juga ini masih banyak yang masih salah. Bukan Bu, itu soalnya Bu, itu tipe soalnya tipe soal UTBK Bu. Oh, maksudnya yang Jadi itu ya pernyataan Iya, benar, nomor 13. alasan kalau salah. saya emang nggak dijawab gitu Bu. Iya Bu, maksud saya itu Bu. Oh, iya. Yang pernyataan salah, alasan benar gitu ya? Iya Bu. Iya. Iya. Sebentar lagi cari dulu soalnya. Ini gara-gara jaringan jadi semuanya tuh udah keluar pada maksudnya pada nah ini udah ada.